bilang tunggu. Ini kita buat ini perkataan penyucian, peneguhan. Ini bukan perkataan yang dari kami, tapi Tuhan sendiri yang bagi ini perkataan. Ini penyucian karena kita melibatkan pribadi kita di dalam alam roh untuk masuk di dalam pengangkatan. Jadi Tuhan bilang, kami 2 orang, banyak yang cakap-cakap kami di belakang. Saya tidak sebut nama kamu, ah. Kamu tanya, kamu punya roh sendiri. Saya terus terang sudah nih, kalau ada di antara kamu pernah cakap kami dan kamu tidak datang berlutut, Tuhan pun tidak angkat penutup di udara untuk kamu masuk pengangkatan. Sebab di udara ini ada 7 lapisan harus ditembus. Lapisan pertama pun kamu belum, saya terus terang, kamu belum tembus. Itulah anak saya bilang, kamu mendapat 2 urapan, 2, 3, 6, 5, itu maksudnya. Sesiapa yang tidak mengakui, kami sebenarnya suami istri tidak minta sembah. Yang layak kita sembah Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Jadi untuk kita tembus bersama, kami pun minta maaf. Itu sebabnya pastor selalu dibilang, kami sekeluarga minta maaf. Kita sudah salam-salam, tapi bagi Tuhan belum selesai. Sekarang dia sedang tuntut. Bukankah kalau betul-betul itu Tuhan Yesus yang berbicara kepada anak saya dan 2 kali dia hembus nafas dia, tahun 2025 kamu nantikan saja. Itu sangat bahaya tahu. Itu saya takut, saya sendiri sampai sekarang kami tidak ada nafsu makan. Saya berpikir, Tuhan Yesus, saya bilang, kau perintahin kak ini. Saya punya hati ya, saya tidur pun kami sepertinya tidak dapat tidur. Sebab itu Tuhan itu. Kalau bagi kami kan, memang bagi saya, kami suami istri tiada sudah. Tapi bagi Tuhan Yesus belum selesai. Saat ini sebelum terlambat, kamu selesaikanlah itu sama Tuhan. Kalau Tuhan bilang, anakku aku berbicara kepadamu, kau buat begini, buat. Jangan kamu tunda-tunda. Sebab kalau itu sudah dihembuskan 3 kali, kami tidak boleh berbuat apa-apa. Itu sudah selesai bagi kami suami istri. Kami tidak ada masalah dengan kamu, tapi Tuhan sedang menunggu sekarang. Selesaikan itu pribadi kamu dengan Tuhan. Sebab itu yang Tuhan tuntut sekarang dalam ini gereja. Kenapa kita mau seperti hebat itu pekerjaan Tuhan, kita mau segera kita akan terangkat. Kenapa? Masih belum kita bebas di roh kita. Ada satu perkara yang masih terawang-awang di atas jatuh. Jawabannya masing-masing kita sendiri terobos. Sebab itu kami semua sekeluarga, saya juga tidak menduga yang berlaku hari ini. Selepas kita ibadah, tiba-tiba anak saya bilang, Mak, kami tunggu-tunggu kamu datang. Mana Dede? Saya pikirkan ada satu perkara yang lain yang mau makankah, yang disediakan hidangan yang apa? Kami mau doa sama-sama. Biasanya orang buat begitu, tapi saya tengok itu makanan semua masih berbungkus. Saya berpikir, kamu siapa? Dia bilang, mana Dede? Dia bilang, ini mau selesai nih. Saya berpikir, selesai. Jadi saya sudah masuk, saya tunggu, belum buka kasut, belum buka baju, duduk terus di sofa. Jadi tunggu pas dia masuk, baru dia bilang begini, dia bilang si Aslan. Dia bilang, Tuhan kasih ingat saya, berapa lama sudah itu? Saya sudah tiada sebenarnya, tiada sudah yang dalam hati saya sedetik pun. Saya ingat Tuhan saja. Saat kita sudah masuk penyucian sekarang, saya tidak mau ingat dosa-dosa, hal-hal yang lain. Saya mau sama saya dengan Tuhan saja. Jadi tiba-tiba saya dengar, saya bilang sama dia, itu sudah berlalu, itu memang dicakap. Dia bilang, tidak, bagi Tuhan belum selesai. Saya tidak mau, dia bilang, saya punya berkat, saya tidak dapat. Saya mesti, dia bilang, terus dan melakukan ini. Dia berlutut di hadapan kami. Dia bilang, kamu tepuk tangan sama saya. Saya punya hati pun, Tuhan Yesus, saya bilang, kami ikut saja apa yang kau mau. Dia menangis. Kami kasih berhenti saja, dia menangis. Sebab hal itu bukan kehendak hati dia, tapi kehendak Tuhan. Kita carilah
sekarang sebelum kita terlambat.